Semangat pagi anak-anak, salam jumpa kembali dengan Pak Bayu di pelajaran PPKN. Kalau di materi sebelumnya kita sudah mempelajari Pancasila sebagai dasar negara, anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan dasar negara? Ya, dasar negara adalah fondasi yang kuat yang dijadikan landasan bagi negara kita untuk melaksanakan sistem ketatanegaraan dan juga sebagai landasan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Masih ingat juga bahwa dasar negara sering juga disebut sebagai ideologi, cita-cita, keyakinan, kepercayaan yang dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam gerak aktivitas bangsa tersebut. Nah, perhatikan ilustrasi gambar berikut. Nah, di sini ada gambar yang memperlihatkan seseorang yang sedang memandang Pancasila. Ini adalah menggambarkan bahwa Pancasila adalah menjadi pandangan hidup. Di dalam pandangan hidup terkandung kehidupan yang dicita-citakan, yang hendak diraih dan dicapai oleh bangsa kita. Dan di dalamnya juga berisi pikiran terdalam, kemudian gagasan dan wujud dari cita-cita kita. Sehingga dengan adanya pandangan hidup ini, maka akan terarah, ya. Kita akan mempunyai pegangan dan pedoman di dalam bertingkah laku. Untuk selanjutnya, pandangan hidup adalah suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban atas pertanyaan dasar untuk apa seseorang itu hidup. Sering juga diartikan sebagai wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari rangkaian nilai-nilai kehidupan. Boleh juga didefinisikan sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya maupun manfaat oleh suatu bangsa. Dengan adanya pandangan hidup ini dapat menumbuhkan satu tekad di dalam diri bangsa Indonesia ini untuk berusaha mewujudkan pandangan hidup tersebut. Anak-anak yang saya cintai, berikutnya adalah fungsi pandangan hidup. Perhatikan gambar di samping, ya. Ini adalah menggambarkan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Ada beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan diri pribadi maupun interaksi antar manusia di dalam masyarakat serta dengan alam sekitarnya. Fungsi yang kedua adalah mengembangkan potensi kemanusiaan sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Itulah beberapa fungsi dari pandangan hidup. Selain fungsi, kita juga akan berbicara tentang manfaat dari pandangan hidup Pancasila. Yang pertama adalah sebagai pedoman dan pegangan di dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan. Karena sebuah negara ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya permasalahan. Tetapi manakala kita memiliki pandangan hidup, maka segala permasalahan akan mudah untuk dipecahkan. Manfaat yang kedua adalah memberi gambaran kehidupan yang dicita-citakan, yang hendak diraih dan dicapai, terutama oleh
bangsa kita. Jadi ada kondisi ideal yang ingin dicapai, atau kalau di sekolah ada visi, misi ya. Ini adalah semuanya kondisi ideal yang dicita-citakan dan hendak dicapai. Di dalam pandangan hidup juga memberikan gambaran kehidupan yang semacam itu. Dan manfaat yang ketiga dari pandangan hidup adalah sebagai petunjuk di dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa Pancasila terdiri dari 5 sila. Demikian anak-anak untuk materi pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami, dan selanjutnya untuk lebih memperdalam silahkan dibaca buku materinya untuk nanti kita lanjutkan dengan aktivitas atau kegiatan yang lain. Terima kasih.